kita akan sampaikan nanti dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Kami laporkan kepada Bapak sekalian bahwa Masjid Raya Jatimulya baru saja pergantian kepengurusan baik pengurus yayasan begitupun pengurus DKM, dan kami dari Dewan Kemakmuran Masjid berupaya semaksimal mungkin untuk memberi satu kenyamanan kepada para jemaah untuk bagaimana kenyamanan kita beribadah. Yang sekarang kita bisa lihat kita sudah lengkapi AC, kemudian karpet yang masih kurang, kemudian kita juga sudah melengkapi CCTV untuk kenyamanan kita semua untuk beribadah di Masjid Raya Jatimulya ini. Mudah-mudahan infak sedekah yang Bapak Ibu berikan kepada Masjid Raya Jatimulya diberi ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, izinkan juga kami mohon maaf bila ada kekurangan baik yang disengaja maupun tidak sengaja oleh tim kami. Itulah kekurangan kami. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa perbaiki lagi. Baiklah, kita tidak berpanjang kalam, sudah kita sabar akan mendengarkan tausiah dari guru kita, dan kami harap Bapak Ibu sekalian dengarkan, simak baik-baik sampai akhir. Mudah-mudahan kita batasi waktu kita tidak lebih dari jam 10. Mudah-mudahan kita bisa tetap berada di masjid ini. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyil huda war rahmah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al majalisana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ij'alha fi mizani hasanatina yawma nalqah, yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Al-Mukarramun yang mulia, para alim ulama, para asatidzah, para ustadzah, pimpinan majelis-majelis ta'lim, pimpinan DKM masjid dan mushola, seluruh asatidzah yang hadir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang mulia, saya singkat pembicaraan saya membawakan satu makalah yang sangat masyhur dalam dunia pondok pesantren. Salasun min asrarillahi ta'ala la ya'lamuha ahadun minan nas illallah. Ada tiga hal yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak tidak diketahui oleh manusia secara pasti, kecuali hanya Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 ini aja yang saya ceramain. 10 menit, 30 menit doa kelar. 3 hal yang menjadi rahasia Allah yang manusia banyak tidak tahunya secara pasti kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ar-rizqu, tentang rizki seseorang. Kalau seluruh makhluk yang ada di dunia Allah sudah tentukan bagian masing-masing rezekinya, iya. Karena Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini kecuali satu persatu sudah Allah tentukan bagian rezekinya. Berapa bagian rezeki buat Haji Marzuki? Berapa banyak bagian rezeki yang kita peroleh? Belum ada satupun yang secara pasti mengetahuinya. Walaupun kadang-kadang profesinya sama, pendapatannya beda-beda. Profesi sama, pendapatan beda. Sama-sama ngojek online, yang satu pakai aplikasi tuyul, yang satu aplikasi standar. Maka setiap pelanggan kesadap semua sama tuyul. Yang pakai aplikasi tuyul kadang-kadang dapat langganannya banyakan, bonusnya gedean. Profesi sama, tapi pendapatan kadang-kadang beda. Sama-sama ustaz, sama-sama penceramah. Solmed sekali ceramah luar kota 15 juta. Ustaz Maulana 15 juta. Mama Dede 10 juta. Haji Marzuki khotib lama di sini. Jadi nggak usah pakai diamplokin nama panitia sama ketua DKM. Taruh aja kotak amal 1 di box, ntar saya hitung sendiri. Maka orang tidak boleh iri dengan rezeki yang Allah beri. Terkadang manusia sadar kalau rezeki itu hanya berupa duit, maka banyak orang setiap dapat duit bilang dalam lisannya alhamdulillah, karena dia tahu duit ini bagian dari rezeki yang Allah beri. Maka setiap dapat duit bilangnya alhamdulillah. Ibu-ibu dikasih uang jajan, uang masak harian 1 hari 1 juta sama suaminya, maka ibu-ibu bilangnya alhamdulillah. Yang satu dikasih 20.000, maka dia bilangnya innalillah. Enggak, tetap alhamdulillah, karena istrinya solihah. Kalau istri solihah dikasih 1 juta alhamdulillah, dikasih 20.000 alhamdulillah. Paling suaminya yang bingung, 20.000 nih kemana bahagia amat. Kira-kira masak apa nih hari ini? Tenang bang, saya akan nyayur sop. Suaminya bingung, 20.000 mesop. Emang istrinya cerdas, dia beli ceker ayam 7.
roiko 5 bungkus, wortel setengah kilo. Pagi-pagi udah direbus, aromanya sudah kemana-mana, kecium sama tetangga. Siapa yang udah besok ini baru jam 9. Nggak taunya cair karena kentang 7 biji. Matang, cekernya dikasih anak, bagus buat pertumbuhan otak. Ini anak-anak kasih makan ceker ayam bagus, wortelnya kasih suami. 3 hari masak begitu terus, suami nulis status, gua kayak kelinci dipanin wortel dulu tiap hari. Ini mah buru-buru gemuk, budek bisa ini. Jamaah yang mulia, ternyata rezeki yang Allah beri tidak hanya berupa duit. Kalau kita sadar bahwa Allah memberikan rezeki begitu banyak, nikmat begitu berlimpah, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau yang baca kali Qori wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah suaranya kencang banget, Nabi Muhammad Allah sambil muak Allah. Untuk di masjid, kalau di mobil jam 9 ada suara begitu Allah, biar Ustaz berlari juga itu. Ada momen di sapi. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Aku sudah berikan kepada Allah setiap apa yang kamu mau, yang kamu minta. Wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Tapi manusia banyak yang zalim terhadap dirinya, ingkar atas nikmat Tuhannya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Siapa yang ceramahnya begitu? Ustaz, padahal Ustaz Marzuki yang ceramahnya begitu, dibilang Ustaz Maulana. Tapi karena memang itu brand mereknya Ustaz Maulana, dia lebih terkenal Ustaz Ipik masalahnya. Kalau saya adanya cuma di News TV. Kalau subuh, ba'da sholat subuh, itu juga cuma di TV saya doang adanya. Saya ceramah di depan TV mati, ada saya disuruh di dalam. Ada orang datang ke rumah sakit, konsultasi sama dokter bahwa mata kirinya sebelah agak normal, kedipnya nggak pakai durasi, kedip terus, capek, sering keluar air mata. Sementara yang sebelah kanan normal. Konsultasi sama dokter, ada urat saraf mata yang bermasalah. Ini harus diservis. Nanya biaya servisnya berapa dulu Pak Dokter? Ini karena urat saraf mata adanya di kepala, maka berarti harus operasi. Biaya membelah palanya 50 juta. Kalau cuma numpang dibelahin doang, kagak didandani, bayar 50 juta. Numpang belah kepala doang, nggak usah ke rumah sakit, sama saya aja jadi rumah. Biaya operasinya sekian, perawatan di ruang ICU-nya sekian, oksigen habis sekian tabung, perawatan di ruang rawatnya sekian, konsul
sekian, rawat jalannya sekian, total jenderal maka sekian ratus juta, biaya cuma ngedandanin sebelah mata supaya kedipnya pakai durasi. Kalau orang sadar bahwa kedip ini nikmat dari Allah, maka setiap kedip dia bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma karena jangan yang sadarnya rezeki itu kalau duit, maka kalau dapat duit baru bilang alhamdulillah. Kalau kedip mudah, padahal kedip nilainya pakai ratusan juta. Kalau sekarang kita kedip enak, dua-duanya hilang. Saya juga begitu. Mata kanan kedipnya sediba, mata kiri normal. Kecuali kalau melihat dia dulu nggak, maka agak normal ini sudah kiri, sudah kedip terus. Maka nikmat yang begitu banyak, kata Allah, la in syakartum la azidannakum, kalau kau syukuri nikmatku niscaya aku akan tambah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Rasulullah hijrah dari tanah kelahirannya Mekah, setelah dakwah 13 tahun lamanya, mendapat pengikut yang tidak seberapa jumlahnya, justru yang memusuhinya, yang memprovokasi, memfitnah, bahkan ingin membunuhnya lebih banyak daripada orang yang mengikutinya. 13 tahun dakwah di tanah kelahirannya Mekah, maka yang banyak dia dapat adalah permusuhan dari orang-orang dekat sekitarnya. Allah perintahkan untuk pindah tempat hijrah 400 km kurang lebih. Yasrib di sebelah utara, Mekah di sebelah selatan. Tapi Rasul ngambil jalannya tidak langsung ke utara, Rasul ke selatan dulu. Ke selatan radius sekian kilo, ketemu gunung namanya Jabal Sur. Di situ Nabi istirahat. Di situ juga Abu Bakar As-Siddiq disengat binatang karena ingin mensterilkan lubang tempat buat, mudah-mudahan aman buat Rasulullah, tapi ternyata tidak aman buat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasul turun, Abu Bakar tidak sanggup menahan rasa sakit lantaran sengatan kuat binatang buah yang ada di alam sana, maka Abu Bakar meneteskan air matanya. Tetesan air mata sahabat Abu Bakar menjatuhi pipi baginda Rasul yang terlelap tidur. Ketika Rasulullah bangun, Rasul bertanya, ente takut Abu Bakar? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, jangan galau, yakin Allah selalu bersama kita. Kata Abu Bakar, saya disengat binatang ya Rasul, saya tidak tahan menahan sakit ini. Maka Rasulullah tampil mukjizatnya di sini. Ludah mulia dari mulut baginda yang mulia ditempel ke tempat sengatan binatang tadi, maka menjadi antibiotik yang paling ampuh ketika itu terjadi. Maka kondisi seperti ini dipublikasikan lewat riwayat-riwayat sampai kepada sikir-sikir yang dibuat supaya anak-anak ini paham ternyata Rasul punya banyak mukjizat. Maka kalau kita baca qasidah ada kalimat Wariqul Mustafa yashfil alila Allah Allah wa ainu qatadatin khudha dalila Allah Allah. Wariqul Mustafa, air liurnya Rasulullah al-Mustafa, yashfil alila, sanggup menyembuhkan penyakit seketika yang diderita oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa ainu qatadah, matanya
sembuh. Bahkan kata sahabat Qatadah, mata yang tadi terluka pas sembuh lebih terang dibandingkan mata yang belum pernah terluka. Sentuhan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyampe Rasulullah di Yasrib pas tanggal 10 Muharram. Di sana Yasrib sudah dikuasai 3 komunitas Yahudi. Ada Yahudi Bani Quraisyah, ada Yahudi Bani Qainuqah, ada Yahudi Bani Nadir. Setiap 10 Muharram mereka puasa. Nabi bertanya, "Ayyaumin hadza tasumuhu?" Emang ini hari apa ente pada puasa semua? Maka orang Yahudi dengan arogannya menjawab, "Hadza yaumun azim." Ini hari agung kami Muhammad. Anjallahu Musa wa qaumahu. Dahulu Nabi Musa dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan seluruh kekuatan tentaranya. Wa awraqa Fir'auna wa qaumahu. Pada kesempatan yang sama Fir'aun dan seluruh kekuatan tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Fasama Musa syukrahu. Lalu Nabi Musa berpuasa di 10 Muharram mensyukuri nikmat kemenangannya. Fanahnu nasumu. Kami pun orang-orang Yahudi merayakan kemenangan Nabi kami Nabi Musa, kami berpuasa. Apa jawaban Rasul? Fanahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kami umat Islam lebih berhak mengikuti Nabi Musa dibandingkan kalian orang-orang Yahudi. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul pun berpuasa pada hari Asyura kemarin tanggal 10 Muharram. Wa amara bisyamihi. Dan Nabi perintahkan agar sahabat dan kita umat untuk puasa di 10 Muharram. Namanya Yaumul Asyura. Kemarin pada puasa apa enggak? Puasa. Alhamdulillah. Jamaah yang mulia, cara Rasulullah mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan melaksanakan ibadah. Satu hari menjelang sholat asar sebelum qomat Rasulullah membacakan ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan paripurna sebelum kamu menginfakkan harta kekayaan yang paling kamu cinta. Dengar ayat ini dibacakan oleh Nabi, para sahabat bubar dari masjid. Kira-kira setengah jam kemudian balik lagi ke masjid. Ada yang membawa hartanya berupa emas, ada yang membawa hartanya berupa koin dinar dan dirham, ada yang membawa surat kebun korma. Diserahkan semua untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu para sahabat mempraktekkan rasa syukurnya kepada Allah. Ketika dibacakan ayat tentang infak, mereka bawa yang mereka punya semuanya. Tapi kalau di masjid saya bacain ayat ini, terus jamaah pada bubar, saya komat aja tuh biar sendiri juga. Saya kagak tungguin, karena kagak balik lagi bakalan dia. Saat itu sholat asar ditunda menjadi agak sore karena menunggu baliknya para sahabat ke masjid lagi. Hari ini kita merayakan kemenangan itu dengan membagi bagian dari harta kita untuk anak-anak yatim. Mana Rasulullah nggak kurang, duit yang kita keluarin nggak kurang. Anfik mafil jahit, keluarin yang di kantong, keluarin yang di dompet, buka itu ATM bagi anak-anak yatim, bagi fuqara masakin. Yaktika mafil ghaib, nanti Allah ganti dari yang kamu tidak pernah sangka-sangka, yang ghaib enggak pernah diduga.
tiba-tiba dapat bagiannya. Teman saya Pak di Sawah Barat miskin karena dia sering nyantumin anak yatim, bagi 5.000, 10.000. Ya Allah, pergi haji, pergi umroh, kerjaan cuma ngojek. Hampir 3 tahun berturut-turut pergi haji, pergi umroh. Saat itu karena dapat gusuran BKT, sejalan-jalannya halaman rumahnya di pojokan digusur kena BKT. Dapat dia duit banyak, pergi haji, pergi umroh sekeluarga, padahal kerjanya ngojek doang. Itu namanya rezeki. Rezeki rahasia Allah. Kalau sudah punya, jangan diketepin sendiri, bagi-bagi. Nih tanggung jawab kita. Takdir bukan dia boleh mau bapaknya meninggal. Kalau ditanya juga mau jadi yatim apa mau punya bapak. Kalau anaknya soleh, pasti dia menjawab, saya masih kepengen dibina, dikasih sayang oleh bapak saya seperti anak-anak yang lain. Diajak jalan ke sana kemari naik motor, masih ada bimbingan, masih ada arahan, masih ada kasih sayang dari orang tua. Tapi karena takdirnya memang Allah sudah tentukan dan Allah percayakan kepada kita sebagai bapaknya, maka kita yang ngurusin mereka. Kalau anaknya soleh, pasti udah mau bapaknya meninggal duluan. Beda lagi kalau anaknya tidak soleh, maka kewajiban kita adalah menciptakan generasi yang soleh. Bedanya anak soleh dan tidak soleh tipis, tipis Bapak Ibu. Entar kalau orang tua sakaratul maut, ketika orang tua mendekati kematian, lihat perbedaannya di sini. Yang soleh sibuk nyari surat Yasin, yang tidak soleh sibuk nyari surat Anak. Bedanya cuma di sini doang. Sama-sama nyari suratnya. Yang satu nyari surat Yasin, yang satu nyari surat. Kalau bapaknya punya tanah, maka ciptakan generasi yang soleh. Yang kedua, az-zawjiyah. Rahasia Allah adalah pasangan hidup kita. Kalau Allah sudah tentukan kita punya pasangan hidup, maka itulah yang terbaik yang Allah pilihkan. Yang ketiga, al-ajal. Kalau masa lalu sudah kelewat, Allah sudah catat kebaikan dan keburukan kita nanti akan dihisab yaumil qiyamah. Masa sekarang adalah milik kita, karena entar besok lusa kita tidak tahu apakah kita masih hidup di hari itu, apakah kita masih ada di jam itu. Karena takdir ajal adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbagi inilah menjadi wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang pada ngeluarin duit, Allah ganti duitnya dengan yang lebih banyak, lebih baik lagi. Yang mengajak jamaah untuk kebaikan, mandala ala khairin ini, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu. Yang jadi panitia, yang memberikan support, pejabat lingkungan yang menandatangani proposal surat edaran, semuanya Allah sudah tentukan bagian-bagian pahalanya. Dan insya Allah sesuai janji Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya bersama orang yang peduli, yang mengurus anak-anak yatim, nanti di surga seperti 2 jari ini. Kita berharap menjadi tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan kepengurusan yayasan dan DKM Masjid Jami, Masjid Raya Jatimulya Bekasi ini, mudah-mudahan pengurusannya menjadi kepengurusan yang soleh, dan mudah-mudahan di bawah berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
lebih maju lagi kegiatan-kegiatannya, lebih syiar lagi agama melalui Masjid Raya Jatimulya ini. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.